Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, setelah ia berhasil menangkis 2 serangan Kapten Noh, akhirnya Wonwi mendapatkan rank tingkat menengah. Dan ia pun membuat kesepakatan. Sebelum ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat para tahanan yang sekarang telah menjadi pengikut kultus. Mereka pun mengikuti Kapten Oh untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Juabek yang dari tadi berada di samping Wonwi, dengan kesalnya ia berkata, "Bagaimana semua ini terjadi? Aku sudah pikirkan berkali-kali, tapi tetap saja aku tidak memahaminya." Juabek melanjutkan, "Kau tidak memiliki dantian, tapi mengapa kau bisa mendapatkan rank menengah yang sama sepertiku? Apakah kau telah mendapatkan perlakuan khusus karena kau adalah keturunan dari kultus? Kita lihat saja, akulah yang akan memenangkan tes berikutnya. Tidak mungkin aku akan kalah dari orang lemah tanpa dantian sepertimu." Melihat reaksi Juabek yang sangat kesal kepada Wonwi, peri pedang berbisik kepada Wonwi, "Lihatlah, pria itu sangat bersemangat, ingin mengalahkanmu." Wonwi yang hanya mendengarkan dari tadi, ia pun berkata, "Kurasa ini sangat menyebalkan. Mereka berdua bereaksi dengan sangat berlebihan, karena mereka tahu jika mereka tidak mampu melawanku." Peri pedang heran apa yang dimaksud Wonwi. Tiba-tiba peri pedang tersenyum. "Aku paham yang kau maksud berdua itu adalah salah satunya ialah Kapten Oh. Hai Wonwi, setelah kau melawan Kapten Noh sungguh, kau terlihat baik-baik saja. Seperti itulah yang membuatnya gelisah. Dari yang kulihat, dia terus-terusan memperhatikanmu." Wonwi dengan santainya berkata, "Aku telah melihatnya menemui Kapten Noh. Kapten Noh berkata kepadanya, jika aku adalah benar keturunan dari kultus, meski Kapten Oh masih tidak bisa menerimanya." Mendengar pernyataan Wonwi, peri pedang pun kembali tertawa. Sepertinya dia benar-benar memakannya, seperti ia memakan kentutmu. "Tapi untuk sekarang, apa yang akan kau lakukan?" Sambil memegang perutnya, Wonwi berkata, "Untuk sekarang, sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk memperbaiki dantianku. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini." Peri pedang kembali bertanya, "Kau telah mengatakannya kemarin, tetapi bagaimana caranya kau memperbaiki dantianmu? Apakah bisa?" Wonwi melanjutkan, "Apakah kau pernah mendengar dokter super spesialis? Dia adalah seorang dokter yang mampu mengobati segala jenis penyakit apapun. Dia akan mengobatimu jika kau membayarnya. Dari rumor yang aku dengar, dia juga pernah mengobati dan memperbaiki dantian seseorang yang telah rusak. Dan dalam setiap 10 bulan sekali, dokter spesialis super itu akan datang ke lembah Sikblood ini." Peri pedang kembali berpikir, "Jadi kau akan membayarnya, dan dia akan mengobatimu. Tapi seluruh uangmu telah kau tinggalkan di penginapan setelah anggota kultus Blood menyerang. Yang aku tahu, kau tidak mempunyai apa-apa lagi selain aku." Tiba-tiba sambil memukuli Wonwi dengan marahnya, peri pedang berkata, "Dasar, kau tidak tahu berterima kasih. Demi pengobatan dantianmu, kau rela menjualku, yang mana aku adalah warisan satu-satunya ibumu." Sambil menahan pukulan peri pedang, Wonwi berkata, "Bukan seperti itu, tidak seperti yang kau pikirkan. Aku membayarnya menggunakan tanaman medis yang nanti akan aku cari. Dalam 10 bulan,
sang dokter spesialis super akan datang. Nanti dia akan bertanya tentang lokasi tanaman medis yang telah ia cari. Dan aku telah mengetahui lokasi tanaman medis itu di kehidupanku sebelumnya. Juabek yang selalu memperhatikan gerak-gerik Wonwi, ia pun heran. Ia berpikir, apa yang sudah bocah kultus itu lakukan? Apakah aku harus mengikutinya? Mendengar jawaban Wonwi, peri pedang akhirnya lega. Ia pun tertawa. Kau memang pintar dan kau sangat hebat. Dengan teliti, kau telah merencanakan semua ini. Wonwi kembali berkata, karena situasinya sudah terlanjur seperti ini, tidak ada salahnya aku mencoba menaikkan rangku di kultus blood ini. Pada akhirnya, mereka juga manusia seperti kita. Orang-orang yang busuk tetaplah busuk, tidak peduli jika dia adalah berasal dari klan ortodok ataupun sesat. Di tengah perjalanan, saat sedang menuju tempat yang telah ditentukan, tiba-tiba Kapten Oh berkata, "Berhentilah, apa yang telah terjadi di sini? Mengapa di sini banyak sekali orang yang terluka parah? Siapa yang telah melakukannya?" Dengan mengejutkan, tiba-tiba ada seorang pria dengan tubuh yang sangat besar, tengah mencekik seseorang. Ia dengan santainya berkata, "Ternyata orang-orang di sini sangatlah lemah. Tidak ada satupun yang bisa memuaskanku." Kemudian, pria besar itu melirik ke belakang. Dia pun tertawa sambil berkata, "Ternyata ada mangsa yang baru saja tiba." Melihat reaksi pria besar itu, Kapten Oh dengan sigap mempersiapkan diri. Ia berkata, "Kalian semua berlindunglah di belakangku. Aku akan melawannya." Belum sempat Kapten Oh menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seperti kilat pria besar itu sudah berdiri di hadapannya dan menangkap tangan Kapten Oh. Ia berkata, "Enyahlah kau telah menghalangiku." Dengan sekali pukulan, Kapten Oh langsung tersungkur dan tak sadarkan diri. Wonwi yang terpaku melihat kejadian itu, ia berpikir, ini sungguh gila. Kapten Oh dengan rank tingkat atas mampu dikalahkan dengan hanya satu kali pukulan. Untuk master tingkat atas sepertinya, bahkan mengalami nasib yang seperti itu. Yang aku tahu, seorang komandan pun tak mampu membuatnya seperti itu. Siapa dia sebenarnya? Kurasa di kehidupanku sebelumnya, aku belum pernah mendengar seorang master dengan level kekuatan seperti orang besar itu. Masih dalam kepakuan Wonwi, ia berkata, dia terlalu opresif. Melihatnya pun sudah membuat orang-orang ketakutan karena aura miliknya yang sangat mencekam. Kemudian, pria besar itu menepukkan kedua tangannya. Tiba-tiba, suasananya berubah. Semua orang yang ada di hadapannya berteriak kesakitan karena hembusan angin dari tepukan tangannya mampu menusuk ke gendang telinga mereka. Dengan santainya, ia berkata, "Hanya dengan sebuah tepukan tangan, kalian sampai seribut ini. Apa kalian juga sampah, sama seperti mereka?" Peri pedang yang panik melihat kejadian itu, ia berkata, "Wonwi, apa kau baik-baik saja? Apa kau bisa mendengarku?" Tepukan tangannya sungguh sangat mengerikan, sampai-sampai kau kesakitan seperti ini. Wonwi yang masih memegangi telinganya, ia berkata, "Gendang telingaku rasanya seperti ingin meledak setelah mendengar tepukan tangannya. Bahkan untuk saat ini, aku masih belum bisa mendengar suara di sekitarku." Yang terlihat, telinga Wonwi mulai mengeluarkan darah. Ia pun mulai merasakan mual. Namun, tiba-tiba Wonwi merasakan panas yang menyengat di dadanya. Rasa ini, sensasinya sungguh berbeda. Telingaku sudah tak berdengung lagi, dan seluruh lukaku kembali pulih. Di sisi lain, Juabek terlihat berdiri di hadapan pria besar itu. Dengan gugup, ia berkata,
cobalah membunuh aku. Kau tak akan bisa menyentuh adikku sebelum kau mampu membunuhku." Pria besar itu pun hanya tertawa melihat reaksi Joabek. Tiba-tiba, pria besar itu melayangkan sebuah pukulan tepat di kepala Joabek. Hanya dengan satu kali pukulan, Joabek pun langsung tak sadarkan diri. Wonwi yang berada di dekatnya berpikir ingin melarikan diri karena ia sadar ia akan mati jika nekat melawannya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika aku tetap di sini. Sebaiknya aku kabur meninggalkan tempat ini sebelum semuanya terlambat. Pria besar itu kembali tertawa. Ternyata masih ada satu orang mangsa lagi yang tersisa. Dengan secepat kilat, pria besar itu telah berada di belakang Wonwi. Tanpa ampun, pria besar itu langsung melancarkan serangan menggunakan kakinya tepat mengenai Wonwi. Setelah beberapa saat, terdengar suara Komandan Gu memanggil dan membangunkan Kapten Oh. "Apa yang telah terjadi kepadamu? Aku segera datang ke sini setelah kau tidak kunjung datang di tempat yang telah kita tentukan." Dari situasi yang aku lihat, banyak sekali para prajurit baru yang terluka. Bahkan sampai ada yang mengalami cedera parah. Apa yang telah terjadi di sini? Kapten Oh pun berkata, "Maafkan saya, Komandan. Tadi telah muncul seseorang yang liar, datang lalu menyerang kami. Meski mengakuinya sedikit memalukan, tapi dia terlalu kuat, sehingga dengan satu kali pukulan, saya pun langsung tak sadarkan diri." Tubuh yang besar, kekar, rambut yang acak-acakan, dan dia memakai pakaian yang terbuat dari kulit harimau. Mendengar penjelasan Kapten Oh, Komandan Gu pun berkata, "Sepertinya orang yang telah menghajarmu dan menangkap para bawahanmu adalah dia. Apakah kau pernah mendengar Elder Evilhaven, salah satu empat dari Venerable Ones?" Mendengar penjelasan Komandan Gu, Kapten Oh pun sangat terkejut. "Apakah Anda mengatakan kalau pria besar itu adalah Evilhaven?" Komandan Gu pun melanjutkan, "Baru-baru ini, dia mulai menetap di lembah Sigblut. Kau tidak mengetahuinya karena kau telah sibuk bertugas. Salah satu pusat kekuatan kultus Blood, sang empat Venerable Ones, salah satu di antara mereka mempunyai sifat yang aneh. Dia adalah Evilhaven yang keji." Dengan santainya, Evil pun tertawa. Sambil memegang pedang milik Wonwi, ia berkata, "Apa kau mencari ini? Kudengar para anggota baru kultus sangatlah lemah, tapi ternyata ada seseorang yang mempunyai pedang pendek seperti ini. Yang anehnya, seseorang yang tidak mempunyai energi internal karena dantiannya yang hancur mampu menahan seranganku. Dan kau adalah orang pertama yang terbangun dari pingsan. Ini cukup menarik." Terlihat Komandan Gu dan Kapten Oh berlari memanjat tebing yang curam. Kapten Oh yang mendampingi Komandan Gu berkata, "Maafkan saya, Tuan. Semua ini terjadi karena kelalaian saya." Kapten Oh kembali berkata, "Jangan bilang jika sang Evilhaven telah membunuh mereka. Mereka itu adalah pemula dengan rank menengah. Pastinya sulit untuk ditangani. Aku tidak yakin dengan Wonwi, tapi kalau si kembar itu, mereka mungkin saja bisa berada di rank tertinggi." Mendengar itu, Komandan Gu berkata, "Aku juga masih belum tahu apa yang terjadi kepada mereka. Yang aku tahu, sang Evilhaven bisa kapan saja datang ke sini. Tapi yang tak kusangka kalau dia akan macam-macam kepada para pemula." "Kapten Oh, sebentar lagi kita akan sampai di kediamannya. Jadi aku mohon kau jangan sedikit pun berkata yang aneh-aneh." Terlihat mereka pun telah sampai di sebuah mulut gua yang cukup besar.
Komandan Gu kembali berkata, "Di antara keempat Venerable Ones, dia adalah orang yang paling sulit untuk ditangani." Kemudian, Komandan Gu berlutut memberi hormat tepat di muka gua besar itu. Ia pun berkata, "Semua tunduk kepada Sang Blood Diamond. Semoga kultus Blood dapat menguasai dunia." "Wahai Sang Evil Heaven, saya adalah Komandan Gu Sangwong yang bertanggung jawab atas seluruh pemula dari lembah Sick Blood. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam gua itu setelah mereka memberikan salam dan penghormatan kepada Sang Evil Heaven." Kapten Oh mulai gusar. Ia berkata, "Komandan Gu, apakah kita akan langsung masuk dan memeriksanya secara langsung?" Mendengar itu, Komandan Gu spontan menjawab, "Tidak, kita akan tetap menunggu di sini. Tak akan ada hal yang baik jika kita berani mengganggunya." Belum sempat Komandan Gu melanjutkan perkataannya, tiba-tiba sebuah serangan datang dari dalam gua. Dengan sigap, Komandan Gu menangkisnya dengan pedangnya. Yang membuat Komandan Gu terkejut adalah serangan yang mengenai pedangnya itu hanya sebuah biji. Melihat reaksi cepat Komandan Gu, Sang Evil Heaven pun tertawa. "Dengan reaksi cepatmu itu, kurasa kau cukup baik sebagai komandan di lembah ini." Mendengar pujian Sang Evil Heaven, Komandan Gu berkata, "Saya tidak berhak menerima pujian tersebut dari Anda, Tuan. Saya hanyalah serangga di hadapan Anda, Tuan." Sang Evil Heaven kembali berkata, "Jadi, apa alasan kalian kemari? Apa karena bocah-bocah ini?" Sambil menundukkan kepalanya, Komandan Gu menjawab, "Benar, Tuan. Kami akan membesarkan dan melatih mereka untuk menjadi prajurit warrior di kultus kita." Kemudian, Sang Evil Heaven pun berteriak seraya berkata, "Apa kau takut kalau aku akan menyakiti anak-anak ini? Dari pengamatanku, anak-anak ini cukup hebat. Aku berpikir aku akan mengajari mereka beberapa trik bela diri saat mereka sedang bersamaku. Jadi, kalian jangan pernah khawatirkan mereka." Mendengar pernyataan Sang Evil Heaven, Komandan Gu terkejut. Ia berpikir, Sang Evil Heaven ingin melatih mereka secara langsung, secara pribadi. Selama ini, yang kami ketahui, dia belum pernah sekalipun menerima seorang murid. Komandan Gu berkata, "Saya mengerti, Tuan. Saya tidak tahu kalau itu tujuan Anda yang sebenarnya. Selamat, Tuan. Anda telah mengangkat mereka menjadi murid." Komandan Gu kembali terkejut saat Sang Evil Heaven membantah perkataannya. "Kau jangan salah paham. Apa kau pikir aku akan mengangkat mereka sebagai muridku? Aku hanya ingin bersenang-senang. Aku ingin menghilangkan rasa sepiku di sini." Kapten Oh yang mendengar perkataan Sang Evil Heaven, ia berpikir, apa yang dibicarakannya? Mengapa ia tak mengangkat mereka sebagai murid? Bisa belajar langsung dari master bela diri yang sangat luar biasa sudah merupakan pengalaman yang bisa merubah hidup. Tapi mereka, bahkan tanpa meminta, mereka langsung diajari dari salah satu Venerable Ones. "Wonwi, aku tak akan membiarkan kau mendapatkan peluang emas itu." Kapten Oh kemudian berkata, "Wahai Sang Evil Heaven, saya akan mengatakan sesuatu kepada Anda. Salah satu dari mereka yang Tuan bawa, ia bernama Suwonwi, dan ia memiliki dantian yang rusak. Menurut saya, dia tak pantas mendapatkan ajaran langsung dari Anda." Belum sempat ia menyudahi perkataannya, tiba-tiba sebuah serangan tepat mengenai tubuhnya. Ia pun terlempar ke belakang, dan akhirnya ia pun terjatuh ke jurang. Sambil tertawa, Sang Evil Heaven dengan tegas kembali berkata, "Mengapa kau memberikan pendapatmu atas apa yang telah aku tentukan? Aku tak ingin mendengarmu berbicara lagi. Jadi, pergilah sekarang juga."
Dengan sangat cepat, Komandan Gu pamit undur diri. Ia berpikir, sangat disayangkan kami harus merelakan kehilangan si kembar. Padahal mereka berdua sangat memiliki potensi yang cukup besar. Dan juga, kukira kami bisa memanfaatkan Suwonwi untuk menjadi mata-mata aliansi Murim, karena dia adalah keturunan dari klan Radiant. Wonwi yang dari tadi hanya mendengar pembicaraan mereka, ia berpikir, jadi dia sang Evil Heaven, 4 dari Venerable Ones, yang sudah mengajari Jwabek dan Wohyun untuk menjadi ahli bela diri di kehidupanku sebelumnya. Tapi yang belum aku mengerti, mengapa ia juga membawaku. Kemudian, sang Evil Heaven berkata, setelah berbicara dengan mereka, sepertinya aku merasakan lapar. Hai, kau, Wonwi, cepat carikan aku makanan. Aku beri kau waktu untuk mencarinya selama 4 jam. Dan jangan pernah kau berpikir untuk kabur. Dan ia pun melanjutkan, jika sampai kau berani kabur dan tertangkap olehku, bersiaplah untuk hal yang tak pernah kau sangka sebelumnya. Mendengar ancaman dari sang Evil Heaven, Wonwi berpikir, mendengar ancamannya yang seperti itu, tubuhku terasa menggigil sampai ke tulang. Apa dia pikir aku takkan lari hanya karena disuruh begitu? Aku akan mengikuti permainannya, menunggu kesempatan yang bagus, hingga akhirnya dia lengah. Aku akan berusaha kabur di waktu yang tepat. Kemudian, Wonwi berlutut, ia pun berkata, baik tuan, saya akan melakukannya. Tapi, saya belum bisa menggunakan teknik bela diri apapun. Dan juga, saya akan sulit mendapatkan makanan untuk tuan tanpa senjata saya. Dan pedang pendek yang tuan pegang itu adalah peninggalan ibu saya satu-satunya. Tiba-tiba, sang Evil Heaven itu langsung melempar pedang Wonwi tepat mengenai kepala Wonwi. Kau licik juga, ambillah, aku tak membutuhkan pedang pendek yang payah seperti itu. Tiba-tiba, terdengar suara peri pedang teriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Kakek tua itu memakaiku untuk menyentuh tempat yang menjijikkan. Bahkan, dia memakaiku untuk menjadi tusuk giginya. Lalu, sang Evil Heaven itu menghampiri Jwabek dan Wohyun yang sedang tertidur. Ia pun dengan kerasnya memukul keduanya. Mau berapa lama lagi kalian akan tidur-tiduran seperti itu? Aku akan membawa kalian pergi dari sini. Sebelum sang Evil Heaven pergi, ia berpesan kepada Wonwi, aku ingin memakan daging. Pastikan kau akan membawanya. Tiba-tiba, Wonwi merasakan angin yang sangat kencang. Wonwi sangat terkejut. Ternyata, ia sedang berada di atas sebuah tebing yang sangat tinggi. Dia menginginkan aku membawakan makanan dalam 4 jam. Tapi, untuk sampai ke bawah saja, aku butuh waktu 4 jam. Peri pedang pun berkata kepada Wonwi, coba kau lihat, kakek tua itu melompat dengan sangat jauh. Bagaimana kau bisa kabur dari orang seperti dia? Jika kau kabur, dia akan mudah untuk menemukanmu. Wonwi pun terlihat mencoba menuruni tebing tinggi itu. Namun, sialnya, tiba-tiba ia pun terjatuh. Peri pedang berkata, kau cukup beruntung. Kau selamat setelah terjatuh dari ketinggian itu. Ya, meski terlihat menyakitkan, tapi setidaknya kau bisa turun dengan lebih cepat. Setelah 4 jam berlalu, Wonwi pun belum juga sampai di dasar jurang itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara sang Evil Heaven berkata, aku tak percaya kau masih saja bersantai di sekitar sini. Sepertinya kau tak memperhatikan peringatanku. Sekarang, sepertinya kau siap untuk mati. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa
di video selanjutnya.